Hai Klinikers, gak kerasa udah minggu lagi ya. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Kita mau ucapin selamat dulu nih kepada member kita yang ada di Telegram maupun penonton kita nih yang udah setia sama Klinik Investasi NY. Selamat kepada Miti dan juga Meta yang ada di Telegram kita. Selamat sudah mencapai hasil yang memuaskan ya. Untuk Miti udah mencapai 200% lebih, kemudian Meta sendiri dalam 2 hari terakhir ini 75% loh. Selamat ya. Ya udah, kita membahas dulu nih isu-isu yang terjadi beberapa minggu terakhir. Yang pertama ada ini yang terhangat nih baru 5 jam yang lalu, yaitu mengenai saham RAM ini akan akuisisi 30% dari saham BI Universe. Kalau belum tahu BI Universe itu apa, kalau misalkan pernah tahu channel dari Berita 1, nah itu merupakan bagian dari BI Universe yang merupakan grup dari First Media News atau bagian dari Lipo Group. Jadi karena merupakan satu-satu bisnis dari First Media, apakah membuat KBLV to the moon? Kita lihat respon pasarnya di hari Senin ya. Kalau misalkan to the moon, kita ucapkan selamat yang sudah akumulasi, tinggal nikmatin hasilnya aja nih. Mantap nggak tuh? Dan yang kedua ada yang lagi fenomenal, Trio Libels. Waduh, ada Adi, Meta, dan ACST berkolaborasi membuat joint venture, yaitu JKT Metro. Apakah pengelola tol ini akan menjadi sebuah fenomena tersendiri di mana Meta ini selama ini sideways? Apakah bisa breakout all time high-nya? Kita akan cek teknikalnya ya. Apakah ada potensi atau memang mustahil? Kita akan lihat sendiri. Kemudian update dari Pilpres 2024 terlihat Bapak Erick Thohir ini sudah diberikan sinyal-sinyal positif ya, di mana kedepannya ini Bapak Erick Thohir ini akan mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Itu baru berupa sinyal ya, sinyal dukungan besar. Jadi ini akan menjadi sinyal katalis positif untuk saham Mari maupun ABA, di mana sudah terlihat dari teknikal. Kalau yang belum tahu, nonton di video sebelumnya ya, soal Mari. Kelihatan tuh udah reversal dari bearish menuju bullish. Nah, apalagi butuh duit kan untuk melakukan pilpres. Jadi untuk maju cawapres ini ya butuh duit lah. Apakah nanti itu akan dimainkan tuh Mari? Nah, impactnya apa sih? Kalau memang misalkan dipasangkan dengan Pak Prabowo, maka potensinya teknologi dan komoditas, baik emas, nikel, bahkan CPO itu akan rally. Kenapa? Ada kepentingan di dalamnya. Benar atau tidak, kita buktikan nanti ya di 2024. Sebelumnya kita sudah melewati fase astrologi secara kuno yang tidak bisa saya sebutkan demi menjaga ekosistem. Hal ini diperkuat di mana fenomena blue moon yang kemarin itu, super blue moon itu menguatkan IHSG menjadi biru ya. Padahal harusnya merah loh, karena ada perlambatan. Namun dengan kekuatan super blue moon itu membuat IHSG menjadi naik, tidak tertekan. Apakah akan ditekannya pada saat Mercury retrograde nanti? Kita terlalu reminder ya di video kita, hingga mencapai H-7 dari Mercury retrograde. Stay tune terus ya. Nah, kita 100% lagi loh. Luar biasa nggak tuh? Semua mencapai target completion-nya. Dan selamat kepada Bapak Ibu yang memegang Mari. Sudah terlihat ya, yang ambil di 76 sudah menikmati hasil nih. Kurang lebih 21%.
Kalau mau di swing ya ikut plan yang ada di video sebelumnya ya. Marketing lagi nih. Untuk Apex dan Net TV sendiri butuh waktu ya, jadi nggak perlu khawatir karena memang Apex ini kita lihat akan turun dulu sebentar, cooling down. Gitu. Kalau untuk Net TV ya masih belum stabil ya, masih butuh 1 minggu lagi deh validasi, kita akan pantau terus pergerakan. Apakah dia akan mau naik atau mau turun. Kayak gocap. Soalnya banyak yang resign, bukan resign ya, dirumahkan sih untuk Net TV ini sendiri. Apakah ada isu aksi korporasi di dalamnya, kita akan tunggu nanti ya. Kabar burungnya tuh, atau bisikan-bisikan goibnya. Di 2 minggu sebelumnya sudah mencapai target semua ya, baik BRMS, Prime maupun Arto. Namun yang mengalami kenaikan adalah BRMS. Disinyalir Senin besok ataupun Jumat BRMS ini akan to the moon. Apakah sesuai dengan prediksi kita untuk mencapai hit N2 maupun hit N3-nya? Makanya ditonton lagi videonya. Oke? Untuk Prime sendiri masih tertekan ya, karena memang newsnya kan masih dipanas-panasin kemarin. Itu artinya ada oknum yang atau big fund yang sedang buang barang dulu nih sementara. Tapi tetap kok trennya masih bagus. Untuk Arto ya masih sosok lah ya, masih belum jelas. Nah, kita mau bahas dulu nih 3 saham yang potensial untuk Senin besok. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya bawah maupun mau masuk, bisa dipersiapkan dan diperhitungkan ya strateginya. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih outlook besarnya dari Meta yang merupakan saham jalan tol nih. Apakah nanti akan semulus dengan harga sahamnya itu naik terus ke atas ataupun akan berliku-liku nih. Kalau dilihat dari tren jangka panjangnya terlihat ya ada asymmetrical triangle. Itu bisa dilihat saham Meta itu sebenarnya sideways ya. Sideways selama kurang lebih 17 tahun. Kurang lebih ya. 17 tahun tuh dia sideways. Apakah nanti dia akan breakout asymmetrical triangle-nya? Jika Meta itu ditutup di atas 254, maka sudah valid ya. Dia breakout. Dan berpotensi untuk menjebol area kuningnya tuh. Jadi area kuning itu adalah area sideways-nya. Untuk target kita sendiri, untuk jangka pendek semua sudah tercapai dalam waktu 2 hari. Dengan target terdekat, jadi 190 itu sudah hit ya. Maka selanjutnya akan menguji 254. Jika dia berhasil, maka dia akan ke 358. Bisa? Kalau menurut saya bisa. Kenapa? Sejauh ini memang demand-nya cukup tinggi, ditambah lagi all time high volume ya. Namun ada sedikit turbulensi nih di daily, kemungkinan sekitar 14 hari ke depan. Kasarnya ya minggu depan lah ya, masih ada turbulensi sedikit. Kemungkinan sih akan di-push ke 254 sih, akan breakout. Karena belum ada sama sekali distribusi yang cukup signifikan untuk Meta sendiri. Apalagi candle-nya ditutup cukup indah ya di hari Jumat kemarin. Untuk weekly-nya juga sama, masih dalam keadaan bullish. Baik RSI-nya sudah ngacung ke overheat, mau daily maupun weekly-nya. Jadi ya masih sosok lah ya. Yang penting kita lihat aja perkembangan di hari Senin atau Selasanya. Kalau memang masih di-push naik, maka dia Meta akan seperti IMAS. Jangan lupa, IMAS tuh di-push terus. Apakah Meta ini akan menjadi IMAS? Karena sama-sama grup Salim. Let's see ya. Ya udah kita bahas dulu nih planningnya untuk yang mau trading maupun swing pendek. Untuk Meta sendiri trennya udah bullish ya.
ditambah volumenya all time high, dalam jangka pendek ada overheat ya untuk RSI-nya. Untuk gapnya belum ada, kalau koreksi tuntasnya di 129, cukup jauh ya. Gitu. Kalau dikasih tuntas, biasanya sih untuk saham yang seperti ini jarang dikasih tuntas langsung, seperti IMAS itu jarang. Salim Group tuh kemungkinan jarang sih untuk koreksi tuntas secara maksimum. Jadi kalau misalkan harga Meta di atas 197 nih, pos kenaikannya di N1 di 222, N2 di 254, N3-nya di 358. Kalau dia berhasil jebol resisten di 254, maka dia udah pasti akan 358. Dan dia akan breakout dari fase sideways 17 tahunnya. Namun kalau misalkan dipaksa untuk koreksi nih, kalau di bawah 197 maka pos penurunannya di T1184, T2-nya di 179, T3-nya di 171, supportnya sendiri ada di 197. Jadi kalau yang mau trading, mau swing pendek, atau mau nyopet, silakan ya, disesuaikan. Namun potensi untuk Senin sampai Selasa kemungkinan besar akan naik, karena belum ada penurunan. Mau lanjut nggak nih? Lanjut ya. Kita udah ke saham konstruksi untuk bagian jalan tol. Selanjutnya kita akan bahas asuransi. Pokoknya kalau kita berkendara itu harus pakai asuransi kan. Untuk AHAP sendiri, asuransi Harta Aman Pratama. Kalau Bapak Ibu belum tahu nih AHAP ini saham apa, mungkin salah satunya adalah ACA tuh, ACA dari BCA. Nah, sebenarnya AHAP ini adalah asuransi dari BCA nih. Mohon koreksi ya kalau misalkan saya salah, coba dicek lagi. Setahu saya seperti itu. Oke, untuk jangka pendek, sebenarnya AHAP ini memiliki potensi membentuk pola invert head and shoulder, meskipun tidak sempurna, atau lebih cenderung ke arah cup and handle. Ya, 12 lah, targetnya tetap sama kok, hanya penamaannya saja. Oke, untuk price-nya sendiri memang sudah mengalami fase koreksi tuntas, tapi belum tuntas banget. Kalau dibilang tuntas, sudah tuntas, namun belum tuntas pas. Oke, untuk targetnya sendiri sudah tercapai ya. Untuk bullish imperfect butterfly-nya dari turun jadi naik lagi sudah tercapai, sudah hit. Jadi kalau misalkan di Senin atau Selasa AHAP ini ditutup di atas 106, maka sudah tervalidasi tuh target-target yang sudah kita paparkan di YouTube nih, ya kan, kita bahas eksklusif nih untuk AHAP. Maka dia untuk swing terjauhnya berpotensi mencapai 226. Jadi Bapak Ibu yang kita sudah sudah wanti-wanti nih untuk AHAP untuk kolek di bawah 55 waktu itu, 60-55 lah. Jadi tinggal panen aja nih ya. Tinggal sabar-sabaran aja nih. Apakah Senin atau Selasa besok itu breakout 106 atau enggak. Kalau breakout, selamat menikmati ya 100% lebihnya. Makanya kalau yang belum join ke Telegram ya, atau ke media sosial kita ya, ada di belakang. Jangan lupa tuh, kapan lagi kan dapetin multi-bagger. Oke, untuk demand-nya sendiri, wow, cantik sekali. RSI-nya sudah golden cross, jadi sudah dipastikan AHAP ini akan naik minggu ini. Entah di Senin atau di Rabunya ya. Tapi untuk maksimalnya di Jumat sih. Jumat itu bisa sampai 150 prediksi kita. Untuk weekly-nya sendiri masih bullish, RSI juga masih bullish, belum overheat, jadi masih aman. Apakah langsung ditarik ke 250? Ya who knows ya, kita nggak tahu ya. Atau 226. Kita berharap aja semoga bisa ditarik ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah punya di harga 650, selamat. Kalau yang masih belum, ya mungkin bisa main pendek juga nggak apa-apa sih.
kira-kira gimana sih plannya untuk jangka pendek? Nah, kalau untuk koreksi tuntasnya di 62 sampai 71. Cuman kemarin di 74 itu sudah tuntas, tapi belum tas ya. Gap yang nggak ada. Untuk trennya sendiri udah bullish. Tinggal validasi kalau di atas 106 maka dia menuju dari mega bullish. Kemudian ada reversal minor, itu sudah terlihat dari koreksi 74 dan ke atas nih pagi Jumat pagi ya kalau nggak salah. Kemudian sudah terlihat ada demand-nya sudah akumulasi nih, jadi masih terus akan naik karena masih baru mulai akumulasi. So, ketika AHAB harganya di atas 86, maka kenaikannya nih ada di pos N1 di 106, N2-nya di 109, N3-nya di 128. Resistennya sendiri ada di 106, yaitu di neckline dari invert head and shoulder atau cup and handle. Namun kalau dipaksa untuk koreksi, tapi kayaknya nggak mungkin ya untuk koreksi di hari Senin. Tapi who knows ya. Soalnya hari Jumatnya arah sih gitu. Jadi kalau misalkan ditutup di bawah 86, pos penurunannya di T1 di 84, T2-nya di 74, T3-nya di 62. Peluangnya untuk mencapai koreksi tuntas tas saat ini ya kurang lebih 7%. Karena demand-nya udah cukup tinggi. Seperti itu. Untuk supportnya di 86. Namun tidak ada yang mustahil ya bisa sampai koreksi tuntas lagi. Udah mulai bosan belum? Atau udah mulai nyatet-nyatet nih? Bapak Ibu kalau misalkan mau nanya, mau tahu insight dari saham yang dipunya, mampir di kolom komentar, nggak usah pusing, nggak usah takut, kita nggak gigit kok. Kalau mau open diskusi boleh, langsung ketik-ketik aja di komentar. Kalau mau diskusi langsung, mampir ke sosial media kita bisa gitu. Nggak usah takut ya. Nanti kalau kita buka kelas ikut aja gitu. Gitu ya. Ya udah, informasinya gitu aja. Lanjut. Ada saham kayu. Wah, ini fenomenal nih, saham muda nih. Dari gocap di-push terus, nggak pakai napas. Kurang lebih modelnya seperti si Unik. Nah, masalahnya apakah kayu ini akan di-push seperti seger atau akan terjun seperti Unik? Kenapa? Kayu ini sebenarnya sudah overheat. Sudah overheat ya. 1. Target double bottom-nya sudah tercapai. Yang kedua, sudut kemiringannya sudah sangat tajam. Yang ketiga, target bearish scrap-nya itu sudah tercapai, melewati malah. Jadi gimana nih? Apakah dia akan di-push mencapai all-time high-nya yang kemarin pada saat IPO atau akan dipaksa koreksi? Sebenarnya kayu ini sentimennya hanya untuk menyambut ini aja sih, bursa karbon. Kalau menurut saya sih kayu kurang worth ya, kecuali yang ngambil di bawah 100. Tinggal disesuaikan aja ya, mau di take profit silakan. Waktu itu sih kita sempat kepleset ya untuk analisanya di di Telegram kita, karena ini saham muda nih, kita nggak tahu nih apakah memang langsung digeber terus atau bagaimana. Ternyata seperti Unik kayak gitu, kayu tuh. Jadi yang masih simpen, alhamdulillah selamat. Yang udah mau masuk ya tipis sih, tipis banget malah. Jadi saya prioritasin untuk Bapak Ibu yang udah punya nih, kayak gitu. Kita lihat demand-nya ya. Tuh, demand-nya sendiri udah overheat banget tuh. Dari weekly-nya udah overheat, daily-nya udah overheat. Luar biasa nggak tuh? Tinggal terjunnya aja nih. Ya udah, kemungkinan sih trennya reversal ya. Potensinya dari bullish menuju bearish jangka pendek.
Dari demand-nya sendiri rendah banget. Untuk RSI-nya juga dead cross ya. So, koreksi tuntas tasnya ada di 123. Kalau misalkan kayu ditutup di atas 358, alhamdulillah potensi kenaikannya di N1367, N2-nya di 392, N3-nya di 585. Cukup jauh ya. Apakah nembus all time high-nya? Who knows. Resistance sendiri ada di 392. Jadi kalau si kayu ini jebol 392, maka dia udah pasti akan menuju 585. Kalau jebol. Kalau enggak, maka dia akan menguji ke bawah. Kalau harganya di bawah 358, maka pos penurunannya di T1 338, T2-nya di 310, T3-nya di 300. Supportnya sendiri ada di 314. Peluang untuk koreksi sangat besar, kurang lebih 87%. Jadi disesuaikan ya untuk Bapak Ibu yang mau trading ataupun mau take profit. Jadi bisa take profit di harga yang disesuaikan. Pasang trailing stop deh di 358. Itu udah cukup oke kok. Gitu. Tipis ya. Gitu aja sih untuk minggu ini. Kira-kira tercerahkan nggak ya Bapak Ibu semua? Kalau tercerahkan, makasih ya udah nonton. Untuk membantu kita terus berkembang, jangan lupa nih, ajak teman Bapak Ibu untuk gabung bersama channel kita. Caranya di subscribe, klik tombol loncengnya, di like. Kalau mau perbanyak amal jariah boleh dibagiin aja ya videonya ke teman-teman arisan, teman sekolah, teman gibah, itu boleh tuh. Kalau mau belajar boleh mampir ke link tree kita di bawah ya, sudah terlihat link tree Klinik Investasi NY. Nanti kita akan ngobrol, diskusi bareng. Gitu aja sih ya. Sampai jumpa untuk ke minggu depan. See you next week and bye-bye.